Ini yang paling begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan jawab, kamu jahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali lagi di channel kita di Anafi Official. Malam ini kita ingin membahas kisah nyata. Ya tidak? Yang kita alami ya, Bang? Wah, ini pengalaman yang amat sangat luar biasa di antara hidup dan mati kita. Gitu. Ini kisah nyata. No hak. Ya kan? No hak. Ini kisah nyata. Jadi pada suatu ketika ada seseorang minta tolong kita. Dengan dia dalam keadaan yang udah nggak normal. Dalam arti gini, dia tadinya sadar bisa nggak sadar, maksudnya yang dibilang apa ya, gila. Dan udah diobatin kemana-mana. Aduh ya Allah, kalau ingat itu kayaknya kita gimana gitu ya. Jadi gini, kenapa penyakit ini bisa terjadi? Jadi ceritanya katanya dulu beliau si wanita ini udah berumah tangga. Terus saya suaminya meninggal. Oh, meninggal. Pindah dah ke komplek di daerah Bogor. Di William Ya? Di Bogor. Oh, di Bogor. Nah, ternyata ada sosok laki-laki yang suka sama dia. Sampai akhirnya dia nggak menikah sama lelaki tersebut. Sama yang lain. Nikahnya sama yang lain. Mungkin akhirnya sakit hati nih laki-laki ini. Sampai akhirnya terjadi keluh santet gitu. Awalnya gimana? Awalnya dia udah nggak sadar diri, sampai gila gitu. Terus maaf pemirsa, kemaluan wanitanya apa? Beranak. Dan untuk laki-lakinya kemaluannya nggak bisa bergerak. Padahal nikah itu belum ada apa? Sebulan. Itu akhirnya atas izin Allah kita coba melakukan mediasi pada saat itu. Kita melakukan mediasi Ke Bogor gitu? Enggak, belum. Sini dulu. Karena ada di antara salah satu rekan kita yang megang dulu tuh. Pas megang dulu akhirnya dia tumbang tuh. Ki. Ajimi. Oh, Jimmy. Jadi beliau ngobatin tapi nggak ngomong dulu pada saat itu sama kita. Karena kan memang gaib itu kan ada apa tingkatannya. Iya. Kebetulan beliau pada saat itu udah bisa ya tidak ya. Pada saat itu beliau udah bisa, akhirnya beliau pegang, akhirnya pas beliau lagi dinas ya di Polda lemah badan semua. Akhirnya kita coba ke sana. Pas kita coba ke sana baru waktu itu ente nggak ada ya tidak? Nggak ada. Aneh dulu baru masuk, tiba-tiba kita dialog masalahnya gini-gini, tiba-tiba kesurupan. Di korban itu ngomong ngancem ke Ane dengan nunjuk, awas kata dia, kamu saya bikin mati, jangan dikasih tahu masalah ini, kamu saya bikin mati. Tiba-tiba waktu itu pada saat itu sama Sony nggak ada, Ane ngobatin sama Sony. Pada itu sama Sony langsung dikeluarin dan keluar. Nah berapa hari kemudiannya kita diundang ke daerah William. Ini hidup dan mati kita. Ini benar-benar kisah nyata yang amat sangat luar Itu biasa. luar biasa. Jadi pas kita posisinya nyampe, Ane Berat koordinirin dulu ya. itu. Iya, Itu itu berat mobil. Berat. Pas kita posisi nyampe, Ane koordinirin. Jangan sampai ada yang turun dulu. Karena emang posisi berat, panas. berat banget. Itu sampai bilang ya, sampai bilang orang-orang semuanya dan orang awam di situ ya, Bang ya. Sampai bilang panas awam mobil. Mobil ada AC. Ada AC-nya panas. Sampai pada telepon kan bawa 3 mobil ya. Sampai telepon, mobil sebelah telepon. Ini panas, Bang. Sebelah sono. Ini panas, Bang. Tiga-tiganya. Mobil. Iya, pada AC Mobil ada. berat. Ane bilang jangan sampai dan turun dulu. Akhirnya kita koordinirin turun. Baru kita Ane sama Tirta turun. Kita buka pintu. Pas sama buka penjaga. pintunya itu Buah asap ya. Itu sampai orang yang awam aja kabur. Penjaganya kabur. Ngelihat itu. Ngelihat. Nyata ngelihat itu keluar asap. Pas Ane sama Tirta turun. Akhirnya kita melakukan pengajian, berdoa sama Allah. Itu tim pengajian Majlis Tawasul Anafi, kita berdoa. Itu si posisi korbannya masih di sana, kesurupan. Jadi kontak, paham nggak? Jadi Ane ke rumahnya yang kosong ini sama suaminya ya. Si korbannya di daerah Jakarta. Di Jakarta. Tapi kesurupan. Udah di gulung-gulung gitu, apa sih kalau kata orang itu, kalau lagi udah lagi posisi dia lagi udah kacau balau lagi parah, dikelilingin sama orang banyak. Iya. Nah itu
Akhirnya dukunnya aja sampai ini ya ngomong kalau dia macam-macam 30 menit. karena ininya udah dipegang. Sukmanya dipegang. Sukmanya si wanita ini udah dipegang gitu. Jadi kamu gak usah macam-macam, kamu masih muda kata dia gitu. Kamu 30 menit mati sama saya. Kita digituin ya tidak? Ngancam begitu. Akhirnya kita melakukan berdoa, ribut akhirnya kita semua yang ada di sana. Kita ribut. Wah, itu luar biasa, itu kurang lebih berapa menit itu tuh. Sampai kita napas saja, iya. ya Allah. Maksudnya ya itu. Kita niatnya baik, nggak ada terjadi hal apapun itu. Bener. Dan sampai sekarang makhluknya ada di dalam diri kita karena kita kunci. Oh, berarti diambil ya? Iya, ini benar-benar yang wanitanya itu bernanah, yang laki-lakinya nggak bisa bangun. Ya itulah. Ini gaib luar biasa. Luar biasa. Ini kisah nyata yang amat sangat buat kita takut, jujur sebagai manusia masih boleh kita takut. Karena hadapan kita itu mungkin orang yang udah lebih berpengalaman. Iya. Cuman kita kembali lagi, oh iya Tir, ada Allah. Benar. Aneh yang bilang sama anak-anak, kalian udah tenang aja, kita semua ada Allah di sini. Tugas kita sebagai manusia berdoa, berserah diri kepada Allah. Akhirnya kita perang atas izin Allah. Apa yang terjadi? Nggak lama kemudian 2 harinya itu dukunnya itu mati. Meninggal. Dan yang ngebikin itu acak-acakan ya tidak? Berarti kena balikan ya? Ya kemungkinan besar kalau dia nggak mati, kita yang mati gitu. Tapi karena atas kekuasaan Allah, atas izin Allah kita mati. Kita masih mau punya makhluknya. Nanti coba kita hadirin ke depan pemirsa. Coba ayo mau pakai badan sama. Ini makhluknya masih kita simpen nih. Ada 2 kita kunci. Makhluknya ada 2. Ini kita kunci dulu. Gitu. Berarti makhluknya gawat. Bukannya gawat lagi. Ini tingkatannya udah luar biasa. Sampai begitu banget. Dibilangin dia bilang dukun itu 30 menit kalian mati di tangan saya. Dia ngomong kan? Iya. Makhluknya ini mesti kita kunci. Dia akan sadar dan akan paham kalau ngeliat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat ke kita. Masih kenal nggak? Siapa? Masih. Iya. Apa yang terjadi sama kamu pada saat itu? Hah? Apa? Ceritakan. Kamu melakukan apa ke kita pada saat itu? Ceritakan. Dia kaget karena dia kita kunci. Baru sekarang nih kita dia di lagi karena dia kita kunci. Kita taruh, kita kunci. Coba jelaskan. Hah? Masih kenal nggak perkara itu? Masih. Apa yang kamu lakuin pada saat itu ke kita? Hah? Berantas kalian. Memberantas. Mau dibikin mati kita. Iya. Akhirnya yang mati siapa? Tuhan saya. Luar biasa. Karena memang kita juga deg-degan pada saat itu. Nolong orang, tapi beresiko ke kita yang amat sangat tinggi. Pada saat itu kamu membuat wanita itu dan suaminya gimana? Sampai kehilangan pikiran juga. Hah? Gimana? Kacau balau. Sampai gila. Jadi udah diobatin kemana-mana. Ketika dia kesurupan, ada orang ngebaca doa, dia ikut baca doa. Udah sampai telanjang. Iya. Sampai telanjang. Terus? Hah? Akhirnya kita ketemu di malam pada saat itu. Ya. Apa yang kamu lakuin ke kita pada saat itu? Bukan ngeberantas saja. Hampir kamu mau bikin kita kehilangan itu ya tidak? Ditarik. Apa ya? Ini kita, raga kita itu ditarik semua. Benar-benar perang berarti. Boy, masa nggak perang? Sadis ini. Hah? Kenapa kamu? Apa yang mau kamu sampaikan ke kita? Hah? Apa? Ingin sampaikan apa kamu? Nggak ada. Kayaknya dia udah nggak ini. trauma. Trauma kamu? Hah? Trauma. Coba di makhluk yang satunya lagi dia trauma. Karena ini orang yang luar biasa banget, tinggi, gede, luar biasa. Coba di badannya dulu. Iya. Satu lagi Ndol. Selain Ndol.
Ini karena ada dua nih, yang satu yang lebih benar-benar penyerangannya ini ya. Nah ini. Ini kita masukin dulu nih yang penyerangannya ini nih. Karena makhluk itu kita kunci, Ki. Pada saat itu kita kunci sampai saat ini. Dia juga kayak ada rasa trauma gitu. Trauma, takut dia. Dia takut. Nah, ini yang paling begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba lihat kita. Masih kenal? Gimana pas kamu dikunci sama kita? Apa yang terjadi perubahan hidup kamu? Hah? Banyak pelajaran buat saya. Apa aja? Hah? Banyak yang mendidik saya. Jadi memang kita taruh, kalau kita peribahasa gaya kita, wadah kita itu ya. Jadi memang kita punya wadah. Setiap makhluk yang diituin kita nggak kembalikan, tapi kita taruh. Dulu kamu gimana pas bersih tegang bersama kita? Hah? Saya menghancurkan semuanya. Kalau seandainya pada saat itu, ya kan, itu apa sih yang pengen kamu lakuin ke dua orang rumah tangga itu? Sudah saya genggam. Apanya? Semua masuk semuanya. Raganya pun saya pegang. Untuk? Saya lenyapkan. Tapi kenapa bisa sampai kehilangan akal pikiran? Itu karena sukmanya dipegang kan ya? Jadi yang masuk-masuk makhluk yang lain. Nah, akhirnya kita ketemu. Ya, Apa yang terjadi pada saat itu? Apa yang mau kamu lakukan ke kita berdua? Peperangan. ya, Luar biasa pada saat itu ya. ya. Karena memang kita juga Pasukan kalian banyak. Ya, Iya. lama itu perang itu. Sama Tuhannya juga, Tuhan dia juga ikut ikutan. Apa yang terjadi sama Tuhan kamu sekarang? sudah lewat ya. Hah? Sudah nggak ada. Sudah nggak ada? Tuannya siapa sekarang? Allah ya? Ya, Iya. Udah kita duduk. Tuhan kamu yang udah mati itu. ya. Padahal yang mau bikin kita mati siapa? Dia ya? Tapi bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa. Pasukan kita banyak. Pasukan mah. Sebenarnya gini, kita hanya Gak bisa tadi di mulut Iya. aku dia nih. kita hanya mengembalikan apa yang mereka perbuat ke korban tersebut. Kita nggak ngelebih-lebihin apapun. Gitu. Jadi istilahnya hukum Allah. Enakan mana? Enakan yang sekarang apa yang dulu? Sekarang Tenang nggak? Ada nggak pesan-pesan buat semua dukun-dukun? Ya? Ya nggak? Hah? semua akan balik pada dia. Semua akan balik kepadanya. Alhamdulillah ya. Pada Gusti Allah ya. Ya, Kamu kapok nggak? ya, Kapok? ya, Mau lagi? Buat baik aja ya. ya. Nggak mau lagi kan? Karena memang dia nyepelin kita, Til. Ya kamu dulu nyepelin kita kan? Karena saya belum tahu. Iya. Dan sekarang di sini katanya. Ya udah, makasih ya. Udah hadir ya. Jadi gitu. Ada nggak yang mau ditanyain? Kenapa kok bisa berubah baik gitu? Ada nggak atau gimana gitu? Itu harus itu. Nah, ada nggak? Dari yang bener-bener yang mau nyelakain abis-abisan ya kan, Mati. bener-bener Bikin bisa, kita mati. bener-bener bisa ke jalan yang lurus kayak gitu. Kalau Awi sendiri ada nggak yang ditanya? Kok tegang sih? Takut dia sih. Takut ceritanya berat. Enggak, ini kita cerita berdasarkan kisah nyata, bukan untuk takabur, Benar. bukan untuk hal-hal lain. Maksudnya Intinya buat pembelajaran. pembelajaran juga buat semua orang yang punya ilmu. Jangan sembarangan menggunakan ilmu, gitu ya Betul. kan? Karena apapun yang kita lakukan akan kembali kepada Diri kita. Karena niat kita nggak bikin itu ya, tidak.
berarti kan ya dia buruk ke kita. Benar. Jadi kita mengembalikan apa yang keburukan yang dia lakukan ke kita kembali ke dia. Benar. Gitu. Jadi memang pemirsa luar biasa kisah nyata ini. Kemungkinan kan kita juga banyak kisah nyata yang orang hamil hilang atau yang lain-lain banyak gitu. Nanti kita angkat ke cerita gitu ya kan. Bukan untuk mengumbar segala sesuatu, bukan. Ini ialah untuk mengasih tahu ke pemirsa bahwa nggak usah takut. Setiap penyakit itu selalu ada obat. Setiap masalah itu selalu ada jalan keluar. Tetap semangat buat semua teman-teman yang lagi ngadepin masalah apapun, entah masalah dunia atau masalah gaib atau masalah batin. Insya Allah kalian nanti bakalan ketemu dan ada jalan. Pemirsa, kita undur diri, mohon maaf kehinaan milik kita, kelebihan cuma milik Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.